Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arman Maulana, mahasiswa semester 8 dengan jurusan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Profesi bidang Informatika dan Komputer dengan judul yang akan saya bawakan kali ini, Etika dalam Keamanan Aplikasi Web dan API. Dan nanti juga kita akan mempraktekkan beberapa celah keamanan web seperti SQL injection dan juga XSS. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada ancaman umum pada aplikasi web, lalu selanjutnya yaitu menavigasi celah keamanan dengan etika, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kesimpulan, jalan ke depan. Oke, yang pertama ancaman umum pada aplikasi web. Nah, ada beberapa keamanan yang akan kita bahas. Yang pertama ini SQL injection. Ini rentang banget. Biasanya web-web kecil tuh yang biasa dibangun oleh mahasiswa tuh biasanya masih bisa dilakukan injection menggunakan SQL injection ini. Jadi SQL injection ini terjadi ketika penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input pengguna yang tidak divalidasi. Ini memungkinkan akses tidak sah ke basis data, termasuk data sensitif seperti kata sandi dan informasi keuangan. Nah, contoh sederhananya itu dengan memasukkan query yang seperti ini, teman-teman. Tanda petik OR 1 sama dengan 1 ke dalam kolom login. Penyerang dapat melewati autentikasi dan mengakses akun tanpa kredensial yang benar. Database server akan mengeksekusi query yang telah dimodifikasi, mengakibatkan kebocoran data. Nah, dampak dan risikonya meliputi pencurian data, penghapusan basis data, hingga pengambil alihan server. Lebih dari 70% pelanggaran data besar terkait kerentanan SQL injection, terutama pada aplikasi web lama. Mungkin kita akan coba praktek ya, SQL injection ini seperti apa. Oke, teman-teman, kita bakal coba lakukan ya salah satu kerentanan web SQL injection. Di sini saya akan menggunakan Buzzswift untuk melakukan pengeditan request ke server. Kita masuk ke proxy dulu, aktifkan intercept, lalu kita buka browsernya. Di sini web yang akan saya tes adalah web dari Portswigger ya. Ini untuk pelatihan keamanan web gitu, jadi tentunya legal. Sini saya akan coba akses site-nya. Kita forward. Nah, di sini saya nggak tahu ya password dan username-nya apa. Saya coba saja. Biasanya kan kalau username itu kalau nggak admin ya administrator gitu kan. Saya akan coba aja administrator dan passwordnya random aja ya, karena kita juga nggak tahu. Kita klik login, lalu kita intercept post requestnya, dan kita modifikasi bagian username-nya. Kita tambahkan tanda petik lalu dash 2 kali seperti ini. Nah, ini tuh artinya kita akan melakukan komentar pada baris setelah administrator ini. Jadi baris setelah administrator ini akan dikomentar dan tidak akan dieksekusi kayak gitu. Oke, jadi langsung saja kita coba forward apakah ini akan berhasil login. Bisa lihat sendiri di sini saya berhasil
login ya dengan menggunakan password yang random, dan saya login di sini sebagai administrator. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk celah keamanan SQL injection ini kita bisa melakukan login tanpa kita tahu username dan juga passwordnya, seperti itu. Itu sangat berbahaya teman-teman. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu cross site scripting, serangan ke pengguna. Jadi jenis-jenis XXS, yang pertama XXS dibagi menjadi reflected atau tercermin, dan stored tersimpan, dan juga DOM based. Reflect XXS menipu pengguna agar mengklik tautan berbahaya. Store XXS menyimpan script di server menginfeksi setiap pengunjung halaman. Jadi ada script yang diinjek, dan script itu akan nanti tersimpan di server. Jadinya setiap pengunjung yang akan mengakses web tersebut akan terkena dampak dari script yang sudah dimasukkan tadi. Yang kedua itu mekanisme eksploitasi. Penyerang menyisipkan kode JavaScript berbahaya ke halaman web yang tidak difilter. Saat korban mengakses halaman, script berjalan di korban mencuri cookie sesi, token, atau mengarahkan ke situs palsu. Nah, ini tuh berbagai macam dampak ya yang diakibatkan ketika berhasil mengeksekusi script inject yang tadi sudah dimasukkan ke server. Dampaknya bisa mencuri cookie, token, atau bahkan kita diarahkan ke situs palsu. Yang ketiga, konsekuensi bagi organisasi. XSS dapat merusak reputasi, menyebabkan kehilangan data pengguna dan tuntutan hukum. Biaya pemulihan rata-rata untuk insiden XSS diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah per kejadian. Dan sebenarnya ada contohnya juga, tapi saya nggak usah contohkan ya, takut videonya nanti terlalu panjang. Jadi udah langsung aja. Oke, selanjutnya ancaman umum pada aplikasi web yang terakhir yaitu broken authentication, celah keamanan identitas. Akar masalah autentikasi. Broken authentication terjadi karena implementasi login yang lemah, seperti kata sandi tanpa hash, session ID yang dapat ditebak, atau tidak adanya mekanisme timeout. Catat ini memungkinkan penyerang menyamar sebagai pengguna yang sah. Contohnya kayak tadi ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan SQL injection karena ya memang sistem yang dibuat itu lemah, nggak melakukan filter terhadap query yang akan dijalankan. Ya. Selanjutnya, teknik eksploitasi umum. Penyerang menggunakan brute force, credential stuffing, menggunakan kombinasi kata sandi bocor, atau session hijacking untuk mengambil alih akun. Kerentanan ini sering dieksploitasi pada API yang tidak membatasi percobaan login. Nah, buat ini tuh kayak brute force ya teman-teman. Kalau belum tahu brute force itu, kita mencoba login menggunakan password yang random. Dan untuk solusinya, kalau saran saya sih menggunakan rate limiting ya. Jadi misal kita sudah mencoba beberapa kali password, misal 3 kali password salah, nah itu nanti nggak bisa login lagi, harus menunggu mungkin sekitar 5 menit atau 3 menit gitu, bisa disetting di servernya. Seperti itu solusinya. Dampak pada sistem. Setelah berhasil memecahkan autentikasi, penyerang memperoleh akses penuh ke akun korban, termasuk data pribadi, transaksi, dan hak administratif. Perbaikan membutuhkan redesign arsitektur keamanan. Oke, next. Selanjutnya menavigasi celah keamanan dengan etika. Nah, jadi ada beberapa pedoman etis bagi peneliti keamanan. Yang pertama itu kode etik
profesional. Jadi peneliti harus menghormati privasi, tidak merusak sistem, dan hanya menguji dengan persetujuan. Standar seperti ISO 27001 dan OWASP Code of Ethics memberikan kerangka kerja yang jelas untuk perilaku profesional. Lalu kode etik yang kedua yaitu komunikasi yang bertanggung jawab. Hindari mempermalukan vendor di publik. Gunakan format laporan yang jelas, misal OWASP risk rating, dan tawarkan bantuan perbaikan transparansi di dalam proses disclosure membangun hubungan baik. Lalu yang ketiga, alternatif positif atau bug bounty. Bergabunglah dengan program bug bounty resmi seperti HackerOne dan Bugcrowd. Pelaku mendapatkan penghasilan finansial dan pengakuan, sekaligus berkontribusi pada keamanan digital secara legal. Lanjut, yang terakhir, kesimpulan, jalan ke depan. Ringkasan poin utama, 3 ancaman utama. SQL injection, XSS, dan broker authentication masih menjadi penyebab utama pelanggaran data. Setiap aplikasi web dan API wajib menerapkan pengamanan seperti input validation, output encoding, dan autentikasi multifaktor untuk mitigasi risiko. Yang kedua, etika sebagai panduan. Responsible disclosure adalah pendekatan etis yang melindungi semua pihak. Eksploitasi tanpa izin meskipun tidak merusak tetap melanggar hukum dan juga etika. Peneliti harus mengikuti kode etik dan program resmi. Yang terakhir, tanggung jawab bersama. Keamanan cyber adalah tanggung jawab pengembang, peneliti, dan juga pengguna. Dengan kolaborasi dan kesadaran etis, kita dapat menavigasi celah keamanan secara bertanggung jawab dan membangun ekosistem digital yang aman. Oke, teman-teman, mungkin cukup presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.